Shalom, perkenalkan nama saya Michael Octavian Soen, angkatan 2017 dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang molding kayu. Yang pertama ada definisi. Definisi molding kayu berasal dari kata mold yang diambil dari bahasa Inggris, berarti acuan atau cetakan. Membentuk atau mencetak barang atau produk dengan cara menuang adonan, misalnya semen, gypsum, dan lain-lain ke dalam cetakan. Hasil cetakan disebut moldings. Kayu dapat menjadi bentuk moldings dengan dibentuk menggunakan beberapa operasi pengolahan. Yang pertama, penggergajian, pengeringan, pemesinan kayu atau wood machining. Dalam proses pemesinan kayu untuk merubah kayu menjadi moldings digunakan mesin molder dan prosesnya disebut molding. Dari beberapa definisi tentang moldings dapat disimpulkan bahwa yang pertama, moldings umumnya digunakan untuk hiasan. Yang kedua, moldings dapat pula digunakan untuk bangunan struktural dan non-struktural. Yang ketiga, Rancangan Standar Nasional Indonesia atau RSNI menetapkan kadar air maksimum 16%. Yang keempat, Rancangan Standar Nasional Indonesia RSNI menetapkan kadar air maksimum 16%. Yang kelima, molding mempunyai variasi yang sangat banyak, lebih dari 100 macam. Bentuk dasar moldings menurut Michael Weynick. Yang pertama ada tone dan groove. Yang kedua ada rebate. Yang ketiga ada contour. Dan menurut Peter Koch tahun 1964 itu ada beberapa gambar. Ada surface, ketam di bagian 4 sisi, ada chamfered, ada serong di 4 sudut, ada edge, lekukan 4 sudut, ada profile, itu mengikuti alur. Nah, fungsi dari molding itu sendiri ialah yang pertama furniture stock atau alat rumah tangga. Alat rumah tangga terdiri dari picture frame, drawer, side, wooden chair components, carpentry stock, door jamb, dan lain-lain, dan beberapa contoh yang lainnya. Ini ada beberapa picture frame. Yang pertama dari ukuran WM 273 11/16 kali 1/3/4. Ada juga WM 276 sama dan ukurannya sama perbandingannya. Dan ini ada beberapa macam ukuran dari panel strip, mouse, casings, drawer, side. Ini ada wooden chair. Ini ada wall components. Ini ada window and door components. Ini ada wall components. Dan ini ada start component health rail. Ini ada stairs component hands rail. Mungkin ini yang sering kita lihat di beberapa tangga-tangga di rumah-rumah masyarakat sekalian. Ini ada casing. Ini mungkin untuk menutupi beberapa bagian. Dan ini ada proses pembuatannya. Proses pembuatan moldings ada dua, yaitu cara konvensional. Cara konvensional itu menggunakan kayu gergajian kering, dry kiln, habis setelah itu planer surfacer, setelah itu single molder, setelah itu moldings. Dan yang di sini juga cara konvensional memiliki kelemahan, ada profit terbatas dan produksinya lambat. Kedua ada cara modern, yaitu kayu gergajian kering atau dry kiln moldings. Setelah itu ada multiple molder. Nah, ini ada proses dasar pembuatan molding. Proses dasar
terjadi antara kayu dan mesin moldings disebut peripheral milling, yaitu proses pengeratan sehingga permukaan kayu dikeluarkan dalam bentuk single chip serpihan tunggal oleh sayatan beberapa buah pisau yang dipasang pada sisi luar cutter head yang berputar cepat. Ini ada proses dasar pembuatan molding. Jadi ini ada pisau, mata pisaunya ya, ada 4 dan ada meja kerjanya juga. Dan ini ada proses dasar pembuatan moldingsnya, dan ada faktor-faktor kualitasnya juga. Yang pertama ada bahan baku yang terdiri dari jenis kayu dan kualitas kayu gergajian. Kualitas kayu gergajian juga memiliki 4 macam, ada beberapa macam: kadar air, kelurusan permukaan, variasi keratan, ukuran sortimen, kondisi cacat dilihat dari kualitas kayu yang ada, harus memiliki beberapa unsur. Kondisi cacat ini juga bisa dilihat dari cacat fisik atau cacat biologis. Cacat fisik itu ada mata kayu pecah, serat, bergelombang. Ada cacat biologis, ada lubang, gerek, jamur dan lapu. Faktor kualitas ada. Yang kedua, faktor kualitasnya itu ada proses produksi, terdiri dari jenis mesin dan peralatan. Yang kedua ada kecepatan putar cutter head dan kecepatan umpan. Ketajamannya, jenis logaman, variasi keratan. Yang ketiga, pemeliharaan. Pengasahan pisau, pemeliharaan cutter head, pemeliharaan mesin, dan operator. Proses molding skala komersil terdiri dari 3 tahap. Persiapan kayu gergajian atau lumber dari sawmill, ada rock and process, ada molding process. Persiapan kayu gergajian atau lumber dari sawmill, jika pasokan dari sawmill dalam bentuk kayu gergajian basah atau kering udara, maka urutan prosesnya itu ada bongkar muatan atau unloading, ada sortasi grading, penyusutan atau stacking, pengeringan dalam kiln drying atau drying, penyimpanan di gudang kering. Setelah itu ada dikirim ke rock and process. Molding dipersiapkan dengan kadar air kayu 6-8% EMC. Pengeringan alami udara hanya bisa mencapai 14-20%. Pengeringan buatan atau clean dryer memberi keuntungan. Yang pertama, kadar air kayu bisa lebih rendah, kurang dari 10%. Yang kedua, waktu pengeringan lebih cepat, hasil pengeringan lebih baik, kontrol pengeringan yang baik dapat minimalkan cacat kayu. Pengaruh pengeringan kayu pada proses molding, ada kadar air yang terlalu rendah yang bisa menyebabkan kayu pecah karena tekanan pisau. Terus ada proses konsumsi mesin tinggi. Yang kedua, ada kadar air terlalu tinggi, itu nanti akan terjadi serat kayu berbulu, noda pada bilah kayu, serat kayu terangkat. Dan yang ketiga, ada pengeringan yang buruk, dan itu bisa terjadi pada kayu gergajian tidak lurus, dimensi kayu tidak seragam. Kedua, ada rock and process. Kayu gergajian yang sudah dikeringkan disebut rock lumber dan siap diproses. Dalam rock and process, hasil atau outputnya disebut blank, yaitu potongan balok 4 persegi panjang dengan semua sudutnya sudah siku dan sudah diserut kasar ataupun halus. Tujuannya rock and process ada 4 macam, ada mengeluarkan cacat pada rock lumber, membersihkan permukaan kayu, membuat rock lumber persegi 4, memperkecil beban pisau molder. Ini ada beberapa tipe rock and process. Tipe yang umum adalah sebagai berikut. Tipe yang pertama ada rock lumber, ada cut off saw atau potongan, setelah itu ada visor, tatal, habis itu flower, habis itu rip saw, habis itu blank. Dan tipe yang kedua ada rock lumber, double server, langsung rip saw, cut off saw, dan blank yang terakhir. Ada tipe ketiga juga adalah rock lumber, double server, gang rip saw, cut off saw, finger joint machine, glue application, joint press and core. Habis itu ada cut off saw, habis itu blank. Ketiga ada. Nah, ini ada molding proses. Dalam molding proses, blank dibentuk melalui langkah pengeratan oleh beberapa buah cutter head
pada mesin molder. Biasanya mesin molder modern mempunyai 6 atau lebih cutter head. Setiap blank akan melewati secara berurutan cutter head tersebut. Ini ada urutan pengurutannya. Depression Purple Me, Reference 8, Width and Dimension, Thickness Dimension, Finish Purple I, Finish Purple B. Dan ada minimal kata milimeternya ada 2,00 dan ada 0,5. Beberapa proses pengeratan dengan cutter head ini ada beberapa gambar proses dengan pengeratan cutter head, dan ini bentuk gambar cutter headnya ya teman-teman. Setelah itu ada cacat molding. Nah, di molding sendiri pasti akan mengalami kecacatan, tapi itu juga tidak kita inginkan. Nah, ada cacat alami itu yang mata kayu, hati rapuh, kantung damar, kantung getah, kayu gubal, lapuk, atau busuk, ada lubang serangganya, ada perubahan warna, ada serat terketuk, ada serat miring. Terus ada cacat bentuk, yang cacat bentuk seperti membusur, lengkung, memuntir, mencawan, menjajar kencang. Ada juga cacat serat terpisah, itu seperti ada retak, belah, atau pecah. Ada cacat teknis atau pemesinan yang sudah didahului itu bisa serat berbulu, serat terangkat, serat terserapi, serat tersobek, bekas serapi, bekas pisau, bekas rol pengumpan, hangus, tersurut dan terlewat atau tergerus mesin, itu juga bisa terjadi. Oke teman-teman, terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam menyebutkan bahasa-bahasa asing yang saya sendiri kurang terampil dalam menggunakan bahasa asing. Terima kasih telah mendengarkan dan telah menonton video ini. Shalom.